Ya, selamat siang para peserta didik. Di siang hari ini saya akan memberikan materi pelajaran untuk mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk materi ini saya akan kasih materinya CP, capaian pembelajaran 3.7, yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani yang meliputi ide peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ada materi yang perlu saya bicarakan di siang hari ini, yaitu menjelaskan perencanaan usaha, menjelaskan pengolahan makanan awetan, pengertian dari bahan nabati hewani, ide peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Iya. Pertama, kita lihat apa itu perencanaan usaha. Seseorang mau melakukan usaha, pasti dia harus mempunyai perencanaan dulu. Di materi ini mengatakan bahwa perencanaan usaha itu harus ada punya ide. Jadi seseorang harus melakukan usaha, pasti harus ada ide, gagasan daripada orang tersebut. Saya mau menjelaskan tentang perencanaan. Apa itu perencanaan usaha? Perencanaan usaha yaitu sesuatu yang sudah direncanakan oleh seseorang untuk melakukan satu kegiatan usaha. Tapi perlu dia mau melakukan suatu usaha dengan membuat planning, dengan membuat perencanaan, perlu ada juga ide, gagasan daripada orang tersebut. Ide gagasan ini datang dari mungkin dia lihat lingkungan di mana dia berada, tempat tinggal di mana dia berada, sumber daya alam yang dia lihat, antara lain mungkin sumber daya alam nabati, hewani, ada sumber daya manusianya, ada sumber daya modalnya. Dari ketiga sumber daya ini membuat dia menjadi memotivasi diri. Gagasan dia muncul, idenya dia muncul. Saya mau jelaskan buat Anda bahwa pengertian penjelasan dari ide peluang usaha itu adalah satu kesempatan peluang yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang muncul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu atau melakukan usaha mencari keuntungan. Jadi ini adalah pengertian daripada ide peluang usaha. Lalu kemudian yang berikut, sumber daya yang dilihat oleh seorang pengusaha atau seorang produsen atau seorang yang mau menjalankan bisnis, dengan dia melihat di lingkungan sekitarnya di mana sumber alam itu berada, sumber alam itu tersedia, maka munculnya juga ide bagi dia, gagasan bagi dia, memotivasi dia dengan melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kemudian sumber daya ini juga, sumber daya alam ini saya mau bilang buat Anda bahwa sumber daya alam ini mungkin bisa dilihat ada nabati, ada hewaninya. Kalau bilang nabati dan hewani itu apa? Sumber daya alam nabati hewani itu apa? Jadi sumber daya alam yang memang sudah disediakan oleh alam, yang dapat diolah oleh manusia dan bisa dikonsumsi. Jadi sumber alam yang tersedia, sumber daya alam berupa nabati maupun hewani ini dapat diolah, kemudian dikonsumsi
untuk kebutuhan hidup manusia. Untuk mengolah sumber daya alam ini perlu juga seorang pengusaha, dia juga membutuhkan sumber daya manusia. Ada 3 sumber daya manusia yang saya akan bilang buat Anda, bahwa ada sumber daya manusia yang terdidik, ada sumber daya manusia yang punya keterampilan, ada sumber daya manusia yang tidak terdidik dan tidak mempunyai keterampilan. Ketiga sumber daya ini dipakai di mana saja, baik itu di bidang swasta maupun di bidang pemerintah. Kemudian yang berikut, bagi seorang pengusaha, dia juga harus membutuhkan sumber daya modal. Modalnya dapat dari mana? Sumber daya modal ini modalnya dari pribadinya sendiri, modal miliknya sendiri. Kemudian untuk mengembangkan usaha, dia membutuhkan pinjaman. Mungkin pinjam dari bank. Dan kalau pinjam dari bank berarti dia juga harus mengembalikan bunga pinjaman bank. Ya, sering kita sebut dengan membayar bunga interest. Kemudian yang berikut, kalau kita lihat sumber daya yang tersedia, yang ada di sekitar kita, atau yang dilihat oleh si pengusaha, si produsen yang mau melakukan suatu usaha, dia juga mau lihat bagaimana dia mau mengolah ini bahan nabati dan hewani ini menjadi makanan yang awet. Makanan yang disebut dengan makanan yang diawetkan. Ada dibuat makanan awetan, ada bisa diawetkan ya secara kering, ada diawetkan juga dengan setengah basah, ada diawetkan dengan cair. Kalau kering, orang bisa pakai sinar matahari, orang bisa panggang, orang bisa asar. Ya kalau bilang panggang, asar, orang bikin ikan geram ya pakai sinar matahari, yaitu untuk hewani. Kalau biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, nabati, kacang-kacangan, itu semua juga diawetkan dengan kering. Ada kacang hijau, kacang tanah, ada jagung, dan semuanya itu diawetkan secara alamiah pakai sinar matahari. Kalau pengawetan makanan yang hewani ini, makanan yang diawetkan juga bisa pakai sumber daya sinar matahari secara alamiah. Ikan dijemur di sinar matahari, diberikan garam dan asin, bisa diasar. Semuanya ini dibuat. Ada juga ikan dibuat dalam satu perusahaan atau orang yang punya usaha. Dia bisa melakukan pengawetan makanan dengan cara pengawetan. Awetan bisa dia awetkan dibuat dengan bahan kimia. Jadi bahan ini dibuat awetan supaya dia punya jangka waktunya ini panjang, bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jangka waktu yang panjang ya mungkin 1 tahun makanan itu tetap dalam keadaan awet. Dan awetan ini juga dibuat dalam bentuk kemasan, ada kaleng, ada plastik, ada dari kertas, ada juga dari kaca. Semuanya ini dibuat untuk melindungi makanan tersebut, sehingga makanan ini tetap dalam keadaan awet. Kalau makanan dibuat secara awetan, berarti makanan ini harus dijual ke pasaran, harus dilakukan pemeriksaan dulu dari Balai POM Makanan dan Obatan. Apakah makanan ini sudah siap dipasarkan atau belum? Ini harus ada pemeriksaan dari pihak kesehatan. Kalau sudah ada persetujuan dari pihak kesehatan laboratorium yang menyatakan makanan ini harus dijual, berarti dari pihak perusahaan atau produsen dia sudah siap untuk
menjual dia punya hasil produksi tersebut, yaitu makanan awetan. Ya mungkin kita bisa lihat makanan awetan yang Anda makan setiap hari, ada daging kaleng, ada corned beef, itu untuk hewani. Kalau untuk nabati, saya kasih contoh, mungkin orang bikin makanan awetan, ya ada bikin jamur, ada juga wortel awetan, ada juga sayur buncis awetan, ada juga buah-buah untuk lecin. Itu semua dibuat dengan memakai bahan kimia. Jadi makanan itu dibuat dengan memakai zat kimia, bahan kimia. Tadi saya sudah bilang bahwa makanan itu kalau mau jual ke pasar berarti dia harus melalui pemeriksaan di laboratorium dulu. Dan makanan itu perusahaan juga dia harus mencantumkan informasi yang jelas terhadap produk yang dia harus pasarkan. Informasi yaitu Anda lihat pada kemasan. Setiap produk makanan itu diberikan informasi. Makanannya nama apa, produknya nama apa, komposisi bahannya apa-apa saja yang tertera di kemasan tersebut. Jangka waktu pemakaiannya mungkin dari Januari 2023 sampai Desember 31 Desember 2023. Makanan itu tidak bisa dikonsumsi lagi oleh konsumen atau masyarakat. Itu sudah ada informasi yang jelas terhadap produk yang dijual oleh produsen atau perusahaan yang punya usaha pengolahan makanan awetan tersebut. Jadi kita sebagai konsumen kita juga perlu membeli, kita harus menyikapi setiap produk yang ditawarkan oleh produsen kepada kita sebagai konsumen. Kita harus memperhatikan masalah produk tersebut. Kemudian yang berikut, pengolahan makanan ini dibuat dengan memakai, ya ada sumber-sumber daya yang mungkin tadi saya bilang, ada sumber daya manusianya, ada modalnya, ada sumber daya alamnya. Semua ini dibutuhkan di dalam suatu kegiatan usaha. Dan kalau kegiatan usaha ini dia dijalankan oleh seorang produsen atau seorang pengusaha atau yang punya bisnis atau perusahaan, dia juga harus mempunyai pencatatan, harus mempunyai administrasi. Administrasi dan pencatatan ini sangat-sangat penting. Kenapa penting? Karena semua usaha ini akan berhubungan dengan uang, akan berhubungan dengan modal, akan berhubungan dengan biaya. Jadi untuk mengetahui perkembangan usaha tersebut, dia harus punya pencatatan. Setiap transaksi terjadi, apa itu keluar, apa itu masuk, itu selalu harus ada punya pencatatan. Supaya dengan pencatatan tersebut bisa menjadi satu pengontrolan, informasi, evaluasi bagi yang punya usaha. Dia bisa mengetahui dia punya kegiatan usaha itu akan berjalan baik kaseng, ada untung kaseng. Kalau memang dia mengalami kerugiannya di mana? Ini berdasarkan pencatatan administrasi yang dia buat, laporan keuangan yang dia buat. Nah, ini penting bagi seorang pengusaha harus mempunyai pencatatan administrasi yang jelas. Bukan saja menyangkut uang, menyangkut dengan bahan-bahan baku, bahan nabati, bahan hewani, menyangkut dengan pinjaman uang di bank, menyangkut dengan tenaga-tenaga kerja yang dia pakai, apa itu yang terdidik, apa itu tidak terdidik, tidak terlatih dan yang punya keterampilan. Itu semua harus punya administrasi supaya pada saat pembagian gaji itu dia bisa tahu, oh yang terdidiknya gajinya sekian, yang terlatih yang mungkin gajinya sekian, yang tidak terdidik, tidak terlatih gajinya sekian. Itu semua harus punya pencatatan, harus punya laporan keuangan yang jelas. Ini sangat penting supaya dia bisa mengontrol dia punya kegiatan usaha yang dia lakukan, yang dia jalankan, itu harus dia buat secara baik. Dan di manajemen juga dia harus menguasai
pengolahan, usaha, perencanaan yang dia buat itu harus dia buat secara baik. Kalau seseorang mempunyai perencanaan, ya mungkin saya balik lagi ke perencanaan. Perencanaan ini, orang yang mau melakukan satu perencanaan manajemen yang baik, dia harus mempunyai analisis untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Yang pertama, analisis apa yang perlu diperhatikan. Ada 5W 1H. Yang pertama, perencanaannya, apa yang harus saya buat? Apa yang saya harus olah? Apa yang saya harus lakukan? Dengan dia melihat sumber alam sekitar, sumber daya yang sekitar. Kemudian dia melihat lagi pertanyaan yang berikut. Why? Kenapa saya harus melakukan ini? Untuk apa saya lakukan ini? Ya, kalau dia melakukan ini karena dia ingin berusaha, karena dia ingin melakukan bisnis, karena dia punya ide. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, where? Di mana saya harus melakukan usaha tersebut? Apakah di lingkungan di Kota Ambon, di Maluku, atau di daerah yang lain? Kemudian when? Kapan? Waktunya? Kalau tempat, waktunya mungkin tahun 2023 atau mungkin planningnya ke 2024. Kemudian yang berikut, pertanyaan yang berikut, siapa? Siapa yang nanti dia ambil, dia pakai untuk membantu dia dalam proses kegiatan usaha yang dia jalankan? Tenaga kerja yang mana yang dia butuhkan, yang sesuai dengan dia usaha yang dia akan kembangkan, akan dia jalankan. Kemudian yang berikut, how? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana prosesnya? Kalau pemasarannya kemana? Penjualannya kemana? Ini semua pertanyaan 5W 1H ini harus dikuasai oleh yang menjalankan usaha yang dia buat, yaitu pengolahan makanan awetan ini. Dengan suatu perencanaan planning yang baik, dengan dia menguasai manajemen yang baik, dengan 5 pertanyaan 5W 1H, dia tidak akan mengalami kegagalan, tapi dia akan mengalami keberhasilan kalau memang manajemennya baik. Kemudian yang berikut, di dalam menjalankan usaha planningnya yang sudah dibuat, yang sudah dirancang oleh yang menjalankan kegiatan usaha itu, dia juga butuh pemasaran. Kalau hasil produknya dia sudah buat, dia juga mau jual hasilnya, produknya. Pemasaran. Kalau bicara tentang pemasaran, itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh yang menjalankan usaha. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau seorang produsen atau perusahaan yang menjalankan usaha tersebut. Jadi kalau pemasaran ini, analisis juga ada. Dia mau menjalankan pemasaran, dia harus bikin produk yang baik. Produknya yang baik, yang bermutu, yang berkualitas. Kemudian yang berikut, dia harus taruh harga juga yang sesuai dengan pendapatan penghasilan dari masyarakat setempat. Karena masyarakat kita, ada masyarakat primer, ada masyarakat sekunder, ada masyarakat tertier. Ketiga masyarakat ini punya pendapatan penghasilannya berbeda-beda. Jadi dia harus menyesuaikan dia punya hasil produknya itu, dia harus buat supaya seluruh masyarakat yang primer, sekunder, tertier, semua bisa melakukan permintaan, melakukan pembelian terhadap dia punya produk-produk yang dia buat, yaitu makanan awetan. Ya, mungkin dia bisa lakukan akang dengan ukuran yang kecil, dengan mungkin berikan harga yang sedikit murah, bisa terjangkau. Sebab semua konsumen, semua pembeli, dia senang apabila harganya itu murah.
makanannya bermutu, berkualitas, dengan harganya murah, pasti dari pihak si konsumen akan tertarik terhadap produk yang dibuat oleh si produsen, si pengusaha, perusahaan atau penjual yang melakukan penjualan produk pengawetan, makanan awetan. Kemudian yang berikut, tempat. Tempat mungkin tadi saya bilang ada masyarakat primer, ada sekunder, tertier, itu dia harus lihat tempat lokasinya harus pas. Jangan sampai dia menaruh dia punya produk yang dia sudah buat akan sesuai dengan lingkungan di mana secara geografis masyarakatnya, ada yang punya keinginan, ada yang punya kebutuhan, punya pendapatan, selera masing-masing orang, dia harus sesuaikan, harus melakukan analisis pemasaran ini. Jangan sampai dia menjual masuk dengan produk yang dia sudah buat, yang dia sudah hasilkan, dia masuk ke sana, ya pasarnya sepi-sepi saja, tidak ada peminat, permintaan, selera dari konsumen untuk melakukan dia punya hasil produk tersebut. Kemudian yang berikut, kalau makanan itu dia buat makanannya, saya kasih contoh misalnya produknya bikin keripik singkong. Keripik singkong ini banyak digemari oleh anak-anak, orang dewasa sampai orang tua pun semua suka terhadap produk keripik singkong. Jadi kalau dia menjual produk ini disenangi oleh seluruh kalangan masyarakat, apa itu primer, apa itu sekunder, apa itu tertier, berarti dengan sendirinya dia bisa menguasai pasar, dia unggul terhadap produk yang dia jual, yang dia tawarkan di pasar. Kemudian ada juga penjualan, dia harus menjual dengan cara mempromosi. Karena kalau penjualan seperti yang tadi saya bilang, kalau dia unggul, dia bukan saja perusahaan satu yang ada di wilayah, daerah, negara, satu negara, tapi ada banyak juga mungkin ada produsen-produsen lain yang muncul dengan produk yang sama. Sehingga terjadi persaingan untuk penjualan makanan keripik singkong ini, produk keripik singkong, pasti ada terjadi persaingan. Ada yang bikin keripik dari kentang, ada bikin krepek dari keladi. Semuanya ini dibuat dengan citra rasa yang berbeda-beda. Ada yang cuma manisnya biasa-biasa saja, ada yang mencampur bumbu pakai cili yang namanya balado. Ini mereka melihat kebutuhan, selera, keinginan dari masyarakat. Jadi terjadi persaingan. Bagaimana strategi penjualannya produk yang dia jual? Yaitu dia harus membuat promosi. Kalau memang tadi dia sudah bikin krepek singkong yang rasanya manisnya saja, kemudian dia muncul lagi dengan produknya yang baru, bikin krepek singkong rasanya bumbu balado, berarti dia harus mempromosikan dia punya produk makanan itu kepada konsumen. Memperkenalkan mungkin pakai media massa, internet, itu supaya dia bisa menjangkau pasar yang luas. Kalau pakai internet berarti menjangkau pasar yang luas, memperkenalkan produk, iklan-iklan. Kemudian yang berikut, promosi juga bisa dilakukan dengan penjualan dengan harga yang murah. Karena dia memperkenalkan dia punya produk, dijual harga yang murah supaya masyarakat tertarik terhadap produk tersebut. Ini salah satu strategi dalam pemasaran. Ya. Kemudian yang berikut, pemasaran ini kalau dibuat produknya yaitu keripik singkong, mungkin kita lihat ada keripik singkong yang dibuat oleh ada sekelompok anak-anak muda. Rinda dan teman-temannya membuat keripik singkong dengan biaya yang dikeluarkan antara lain biaya variabel Rp675.000 untuk membeli bahan-bahan untuk membuat keripik singkong. Biaya tetap Rp1.500.000
untuk membeli alat untuk pengolahan keripik singkong. Rina dan teman-temannya melakukan pengolahan keripik singkong ini. Hasil yang mereka dapat sebanyak 500 bungkus keripik singkong dengan harga jual satu bungkus Rp5.000. Hitunglah berapa penerimaan kotor. Yang kedua, hitunglah total biaya. Yang ketiga, hitunglah penerimaan bersih. Dari soal yang di atas, mungkin Anda bisa menghitung kira-kira penerimaan kotor dari hasil produksi keripik singkong sebanyak 500 bungkus dengan harga jual satu bungkus Rp5.000 itu dapat dari mana? 500 kali 5.000. Kalau 500 bungkus kali harganya satu bungkus Rp5.000 berarti dapat Rp2.500.000. Lalu jumlah total biaya yang dia keluarkan untuk biaya tetap, untuk biaya variabel. Jumlah kedua biaya itu yang namanya jumlah untuk total biaya yang dia keluarkan, Rina dan teman-teman keluarkan, yaitu sebesar Rp2.175.000. Sekarang, hitunglah juga penerimaan bersih dari biaya yang dia keluarkan secara total Rp2.175.000 dengan penerimaan kotor Rp2.500.000. Kira-kira Rina dan teman-temannya itu mendapat penerimaan bersihnya berapa? Penerimaan bersih ini dapat dari hasil penerimaan kotor atau laba kotor Rp2.500.000 dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan, tadi biaya variabelnya, biaya tetapnya Rp2.175.000, itu dikurangi memperoleh penerimaan bersih Rp325.000. Ya, itu mungkin saja sebuah soal yang bisa Anda lihat untuk bagaimana seseorang melakukan pengolahan satu produk makanan sampai dia pasarkan, dia jual, dia memperoleh penerimaan bersih. Ya, mungkin itu saja. Lalu mungkin ada tugas lagi buat Anda bisa kerjakan tugasnya. Dan saya rasa mungkin materinya sampai di sini. Sekian dan terima kasih untuk Anda semua. Selamat siang.